Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Yuliana dengan NPM 101200572. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji validitas. Saya Elsa Ashak Alfarizi dengan NPM 101200569. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai koefisien korelasi. Kita langsung saja ke videonya. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis korelasi. Korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel seiring dengan perubahan variabel yang lain dengan arah yang sama atau arah yang berlawanan. Dapat dilihat pada gambar, yaitu jika 0 sampai dengan positif 1 berarti korelasi positif atau searah. Dan jika 0 sampai dengan negatif 1 berarti korelasi negatif atau tidak searah. Langsung saja kita ke contoh soal. Di sini diketahui data biaya iklan dan penjualan. Nah, dan di sini diminta tentukanlah nilai koefisien korelasi dengan metode produk momen dan jelaskan artinya menggunakan rumus ini. Untuk memasukkan ke dalam rumus, masukkan angka-angka yang sudah tertera di sini. Seperti N adalah jumlah data, ada 3, yaitu yang ini. Dan total X, yaitu 35. Dan total Y, yaitu 65. Lanjut, bawahnya juga sama. Maka penjelasan terakhir yaitu ada pada 2490 dikurangi 2275 dibagi akar 200 dikali 650 sama dengan 215 dibagi akar 130.000, yaitu 215 dibagi 360,5 sama dengan 0,59. Kesimpulannya, karena hasilnya 0,59 berarti korelasi antara biaya iklan dan penjualan adalah korelasi positif atau searah. Begitupun sebaliknya, apabila hasilnya negatif berarti korelasinya negatif atau tidak searah. Baik, saya Lia Yuliana. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi mengenai uji validitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dapat ditarik kesimpulan, uji validitas adalah valid, di mana valid berarti sah, artinya bahwa item-item pertanyaan dalam kuesioner boleh digunakan dalam pengolahan data berikutnya. Nah, uji validitas ini seperti agar peneliti mengetahui apakah sebuah pertanyaan dalam data itu valid atau tidak. Nah, ini rumus produk momennya. Agar lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Di sini sudah terlihat, diketahui variabel Z memiliki 3 item pertanyaan, responden ada 5 orang. Ditanyakan apakah item pertanyaan satu valid. Nah, ini sebuah tabelnya. Dan ini pertanyaan yang dimintanya. Kita masuk ke jawaban. Yang ditanyakan adalah skor item 1 pada variabel Z. Nah, untuk menentukan nilai Y pada tabel item 1, kita menggunakan total skor. Nah, total skor ini didapat dari skor 1 ditambah skor 2 ditambah skor 3. 3 tambah 2 tambah 3, 8. 5 tambah 3 tambah 6, 14. Begitu pun seterusnya. Masukkan data-data pada X, lalu yang Y dari total skor tadi, lalu X pangkat 2, 3 kali 3, 9, 5 kali 5, 25, begitupun seterusnya. Yang Y pangkat 2 juga sama, lalu X dikali Y, 3 dikali 8, 24, 5 dikali 14, 70, begitupun seterusnya. Dan ini total Y 20, total X 20, total Y 58, dan seterusnya. Lalu yang diminta adalah mencari R hitung menggunakan rumus produk momen. Kita tinggal memasukkan angka-angka yang sudah ada pada rumus. N itu ada 5 orang, ini 5 dikali total X-Y 246 dikurangi total X 20 dikali total Y 58. Yang bawahnya juga N 5 dikali
X pangkat 2 90 dikurangi total X dikuadratkan 20 dikali 20 400, begitupun terusnya, tinggal dipecahkan, diselesaikan. Lalu 1230 dikurangi 1160 dibagi akar 450 dikurangi 400 dikali 3620 dikurangi 3364. Hasilnya 70 per akar 12.800. Akar 12.800 adalah 113,13. 70 dibagi 113,13 hasilnya adalah 0,61. Lalu yang B-nya yaitu berapa R tabel. Dicari dari tabel R pada alfa 0,05 dan uji satu arah atau satu pihak. Kita lihat dari tabel R ini. Rumusnya N dikurangi 2N itu tadi 5, dikurangi 2 berarti 3. Yang dicarinya itu uji satu arah 0,05 berarti 0,8054. Nah, jika yang dicarinya uji dua arah, maka masukkan yang 0,8783. Karena ini uji satu arah berarti 0,8054. Nah, sudah diketahui ini. Lalu yang C-nya yaitu membandingkan R hitung dengan R tabel. Karena nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka skor item 1 pada data tersebut dinyatakan tidak valid. Begitupun sebaliknya, jika R hitung lebih besar daripada nilai R tabel, maka skor item pada data di atas dinyatakan valid. Sekian video penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.